Halo sahabat Mila Channel, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal STS atau sumatif tengah semester, pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD dengan kurikulum Merdeka. Sebelum ke latihan soal, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan yang belum subscribe bisa di-subscribe. Nomor 1. Ketika bertemu teman, kita mengucapkan A. Salam, B. Selamat, C. Terima kasih. Salam diucapkan ketika kita bertemu dengan orang lain. Mengucapkan salam termasuk bentuk kesopanan terhadap sesama. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Salam. Nomor 2. Contoh kalimat penolakan adalah A. Tidak, terima kasih, saya sudah kenyang. B. Jangan membuka jendela terlalu lebar. C. Taman ini tidak terdapat tempat sampah. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak melakukan sesuatu. Kalimat tidak, terima kasih, saya sudah kenyang merupakan kalimat penolakan karena kalimat tersebut mengandung makna bahwa seseorang menolak atau tidak mau untuk diberikan makanan. Ada kata kuncinya itu kata tidak terima kasih. Untuk kalimat yang B ada kata jangan dan itu merupakan kalimat larangan. Dan untuk kalimat C merupakan sebuah pernyataan. Jadi jawaban yang nomor 2 adalah A. Tidak terima kasih, saya sudah kenyang. Nomor 3. Perhatikan percakapan berikut. Andi, Bayu, kamu tidak membawa bekal. Makan bersama aku saja yuk. Bayu ... Kalimat yang tepat diucapkan Bayu adalah A. Bolehkah aku habiskan semua? B. Terima kasih Andi. Atau C. Maaf Andi, aku tidak suka bekalmu. Jika kita diberikan pertolongan atau bantuan oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih menandakan kita menghargai usaha orang lain untuk menolong kita. Kalau yang A itu bolehkah aku habiskan semua, itu namanya rakus. Dan yang C, maaf Andi, aku tidak suka bekalmu, itu kesannya menghina ya, tidak menghargai. Jadi untuk yang nomor 3 ini jawabannya adalah yang B. Terima kasih Andi. Nomor 4. Di lingkungan rumah Bayu sedang diadakan pembangunan musola. Jessica merupakan tetangga Bayu yang beragama Kristen. Keluarga Jessica ikut membantu dalam pembangunan musola tersebut. Perilaku keluarga Jessica dalam cerita di atas menggambarkan sikap A. Ketergantungan, B. Toleransi, C. Saling melengkapi. Meskipun berbeda agama, kita harus dapat saling membantu antar umat beragama. Salah satunya adalah dengan membantu pembangunan sarana umum untuk beribadah. Dan sikap yang dilakukan oleh keluarga Jessica ini merupakan B. Toleransi. Toleransi yaitu menghargai perbedaan. Nomor 5. Niana, berhati-hatilah ketika berlari. Kalimat yang diucapkan oleh Niana adalah kalimat A. Perintah, B. Penolakan, C. Ajakan. Kalimat berhati-hatilah ketika berlari merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah bertujuan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu sesuai ucapan, dan kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Jadi jawabannya yang A. Perintah. Nomor 6. ... Ibu ingin menyampaikan pengumuman. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat perintah tersebut adalah A. Ayo, B. Sekalian, C. Perhatikan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat perintah tersebut adalah perhatikan, sehingga kalimatnya menjadi perhatikan, ibu ingin menyampaikan pengumuman. Jadi jawabannya adalah yang C. Perhatikan. Nomor 7. Dira mengajak Rogu untuk tidak berteman dengan Cika. Rogu menolaknya karena itu perbuatan yang A. Sangat menyenangkan, B. Tercela, C. Terpuji. Jadi Dira mengajak Rogu melakukan hal yang
tercela. Kenapa tercela? Karena tercela merupakan perbuatan yang tidak baik. Memilih-milih teman merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi jawabannya adalah yang B, tercela. Nomor 8. Subjek dalam kalimat Ani sedang menyampul buku adalah A. Ani, B. Buku, C. Menyampul. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Predikat adalah kata kerja atau pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan objek adalah sasaran pelaku. Di sini kata yang diminta adalah subjek, berarti pelakunya, orangnya. Maka di sini jawabannya adalah yang A, Ani. Nomor 9. Kata kerja dalam kalimat Ani sedang makan pizza adalah A. Ani, B. Sedang, C. Makan. Jadi tadi kata kerja adalah kata yang menggambarkan suatu kegiatan. Jadi di sini jawabannya adalah C. Makan. Makan adalah kegiatan mengunyah makanan. Nomor 10. Ke, ibu, pasar, bus, naik. Urutan yang paling benar yaitu A. Ke pasar naik bus ibu, B. Ibu ke pasar bus naik, C. Ibu ke pasar naik bus. Urutan kalimat yang benar adalah subjek, predikat, objek, lalu keterangan. Bisa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C. Ibu ke pasar naik bus. Di sini ibu sebagai subjek, ke pasar sebagai predikat, naik bus itu sebagai keterangannya. Nomor 11. Bu guru, titik-titik yang tidak masuk hari ini. Kalimat tanya yang tepat dalam melengkapi titik-titik yang ada di atas yaitu A. Siapa, B. Bagaimana, C. Apa. Siapa adalah kata untuk menanyakan orang. Bagaimana adalah kata untuk menanyakan keadaan, alasan, atau cara. Dan apa adalah kata tanya untuk menanyakan suatu benda. Di sini kalimatnya adalah yang tidak masuk hari ini. Jadi yang ditanyakan adalah orang. Maka kata tanya yang tepat adalah siapa. Jadi jawabannya adalah yang A, siapa. Nomor 12. Dina merasa titik-titik karena memperoleh hadiah sepeda baru dari ibunya. A. Kesal, B. Senang, C. Senyum. Yang ditanyakan adalah perasaan ketika memperoleh hadiah. Kalau kita memperoleh hadiah berarti kita merasa, ya, jawabannya adalah yang B. Senang. Nomor 13. Rara sudah sampai di rumah paman kemarin sore. Kalimat di atas adalah jawaban dari bentuk kalimat pertanyaan. A. Bagaimana Rara sampai di rumah paman? B. Kapan Rara sampai di rumah paman? C. Kemana Rara pergi kemarin? Bagaimana adalah kata untuk menanyakan keadaan, alasan, atau cara. Kapan adalah kata untuk menanyakan waktu, dan ke adalah suatu kata konjungsi atau kata penghubung. Di sini yang A, bagaimana Rara sampai di rumah paman. Berarti kan yang ditanyakan adalah cara si Rara sampai ke rumah paman itu gimana. Kalau B, kapan Rara sampai di rumah paman. Ditanya kapan si Rara sampai di rumah paman. Dan yang C, kemana Rara pergi kemarin. Yang ditanya si Rara pergi kemana. Dan di sini jawabannya Rara sudah sampai di rumah paman kemarin sore. Ada keterangan waktu. Maka pertanyaan yang tepat adalah berhubungan dengan menanyakan waktu. Maka jawabannya adalah yang B. Kapan Rara sampai di rumah paman? Nomor 14. Ani titik-titik rumahmu. Bayu menjawab, rumahku ada di Pati Ani. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah A. Siapa, B. Kapan, C. Di mana. Siapa itu untuk menanyakan orang.
kapan itu untuk menanyakan waktu dan di mana itu untuk menanyakan tempat. Di sini Bayu menjawab rumahku ada di Pati. Ani, di sini ada keterangan tempat. Maka pertanyaan yang tepat diucapkan Ani adalah C, di mana. Nomor 15. Tata, titik-titik kakak pulang. Ibu, kakak pulang tadi sore. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah A, siapa, B, kapan, C, di mana. Diulang lagi, siapa adalah kata tanya untuk menanyakan orang, kapan adalah kata tanya untuk menanyakan waktu, dan di mana adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Di sini ibu menjawab kakak pulang tadi sore. Kata kunci di sini adalah tadi sore yang menunjukkan keterangan waktu. Maka pertanyaan yang diucapkan Tata harus berkaitan dengan menanyakan waktu. Jadi jawabannya adalah yang B, kapan. Nomor 16. Rio bermain bola. Kata bola termasuk A, subjek, B, predikat, C, objek. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Predikat adalah kata kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan objek adalah sasaran pelaku atau sasaran kegiatan itu. Di sini kata bola. Maka bola termasuk C, objek. Nomor 17. Apa warna lampu lalu lintas? A, merah, kuning, hijau, B, merah, oranye, biru, C, merah, jingga, coklat. Di sini sudah pada tahu lampu lalu lintas itu seperti apa? Ya, seperti gambar di samping. Maka jawaban yang benar adalah A, merah, kuning, hijau. Merah yang artinya berhenti, kuning atau ada kayak orange gitu, itu artinya kita harus berhati-hati, dan hijau itu artinya jalan. Nomor 18. Tito tiba di sekolah. Kata di pada kalimat di atas berfungsi sebagai A, kata depan, B, awalan kata, C, kata kerja. Kata di ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diikuti oleh kata keterangan tempat. Berarti di sini berfungsi sebagai A, kata depan. Nomor 19. Makanan ini dimasak oleh ibu. Kata di pada kalimat di atas berfungsi sebagai A, kata depan, B, awalan kata, C, kata kerja. Kata di ditulis digabung dari kata yang mengikutinya dan diikuti oleh kata kerja. Maka ini merupakan B, awalan kata. Nomor 20. Lala merasa titik-titik karena boneka kesayangannya dirusak oleh adiknya. A, sedih, B, senang, C, takut. Yang ditanyakan adalah perasaan ketika benda kesayangan rusak. Jadi jawabannya adalah yang A, sedih. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.